Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan pelajaran kita halaman 11, masih tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala nazim wa rabbul arsy fawqal arsy lakin bila wasfit tamakuni wattisali wa matashbihu lirrahmani wajhan fasun an dzaka asnafal ahali wa la yamdi ala dayani waqtun wa ahwalun wa azmanun bihali. Wa rabbul arsy, adapun Tuhan arsy. Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu arsy, ciptaan Allah yang terbesar, yaitu arsy. Fauqal arsy, di atas arsy, lakin bila wasfit tamakkuni, akan tetapi dengan tanpa sifat menetap. Akan tetapi dengan tanpa sifat menetap. Wattisali, dan sambung. Wattisali, dan sambung. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas arsy, namun dalam keyakinan kita Allah di arsy itu tidak menjadikan tempat tinggal, tidak menjadikan sebuah tempat yang didudukinya. Itu maksudnya bila wasfit tamakuni wattisali. Wa matashbihu, dan tidak ada keserupaan. Wa matashbihu, dan tidak ada keserupaan lirrahmani, bagi Allah yang maha pengasih. Bagi Allah yang maha pengasih. Wajhan, dengan serupa apapun. Tidak ada yang menyerupai Tuhan. Allah tidak ada yang menyerupainya. Fasun, maka jagalah. Fasun, maka jagalah an dzaka, dari hal tersebut. Jagalah dari keyakinan tersebut bahwasanya Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Asnafal ahali, wahai kelompok ahli sunnah wal jamaah, yaitu kita. Alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai kelompok ahli sunnah wal jamaah. Wala yamdi, dan tidak wala yamdi, dan tidak berlangsung, dan tidak berlangsung, tidak bersamaan. Alad dayani, atas Allah yang maha membalas. Atas Allah yang maha membalas. Waqtun, itu apa? Di dhammah, dirafa'kan. Waqtun, waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan waktu, tidak bersama dengan waktu. Wa ahwalun, dan keadaan tingkah seperti duduk, berdiri, tidur, itu namanya ahwal, keadaan atau tingkah laku. Wa azmanun, dan zaman. Wa azmanun, dan zaman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan zaman. Bihalin, dengan cara apapun. Bihalin, dengan cara apapun. Maksudnya 3 bait di sini menjelaskan bahwasanya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari saja. Nah, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala summastawa 'alal 'arsy,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa alal arsh, berada di atas arsh, Nah, ini yang menjadi titik perdebatan antara kelompok-kelompok orang muslim, kelompok Islam. Nah, dalam kepercayaan kita itu bagaimana? Istawa al arsh, istawa, berada. Nah, maksudnya berada itu bagaimana? Apakah Allah menjadikan itu adalah singgasana seperti tempat, seperti apa? Singgasana kerajaan seperti itu, atau dengan makna yang lain? Nah, ini yang menjadi titik perdebatan antara orang muslim. Maka dari itu di sini menegaskan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala berada di arsh. Akan tetapi bila wasfit tamakuni watisoli, akan tetapi Allah berada di arsh itu tanpa menjadikan arsh itu tempat dan tidak sambung. Artinya sambung, semisal saya duduk di kursi, otomatis ketika saya menjadikan kursi itu sebagai tempat duduk saya, otomatis saya itu menempel di atas kursi. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, tidak menjadikan arsh itu tempat, dan juga Allah tidak sambung dengan arsh. Seperti itu. Maka dalam syarahnya menjelaskan bila wasfit tamakun, maksud daripada Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan bertempat atau dengan berdiam di situ, ghairu mutasifin bitamakun, tidak menjadikan tempat tinggal, tidak menjadikan sebuah tempat kata makunil ajsam, seperti jisim ini membutuhkan tempat. Paham? Tempat itu apa? Tempat adalah kullu syai'in farigh. Yang dinamakan tempat adalah sesuatu yang dianggap kosong, itu namanya tempat. Nah, ketika sesuatu itu dianggap kosong, semisal meja ini kosong, di atasnya tidak ada apa-apa, itu berarti tempat. Kamar kosong berarti tempat. Semisal ada botol, habis itu diisi dengan pasir, penuh, apakah di dalamnya itu ada termasuk ada tempat? Masih ada tempat. Buktinya ketika kita masukin air ke dalamnya, air masih bisa masuk. Nah, itu berarti masih ada tempat. Kecuali jikalau hal tersebut sudah tidak bisa dimasuki apapun. Nah, itu berarti sudah penuh, berarti tidak tempat. Makanya tempat itu kullu syai'in farigh. Setiap sesuatu yang kosong itu dinamakan tempat. Nah, maka dari itu kemudian kelanjutan ittisal itu sambung. Artinya bagaimana? Fala yakunu fi istiwa'ihi ta'ala ittisal kastiwa'il asam. Maksud daripada istiwa Allah Subhanahu wa taala di arsh itu tidak seperti halnya badan kita sambung dengan suatu yang kita tempatin. Seperti itu. Tidak. Paham itu? Wallahu a'lam. Nah, maka dari itu ada kejadian dulu para salafus sholih ditanya tentang apa sih arti istiwa? Su'ila al-Malik anil istiwa. Kemudian beliau menjawab, faqal al-istiwa maklum ay maknahu. Istiwa artinya sudah maklum. Sudah maklum sekali, sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun caranya Allah itu istiwa, Allah berada. Nah, berada di arsh. Nah, maksudnya berada itu bagaimana? Caranya gimana? Majhul, tidak diketahui. Paham tuh? Tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Sedangkan kita percaya dan mengimaninya adalah hukumnya wajib. Wasu'alu an dzalika bid'ah. Nah, ketika ada orang bertanya, gimana sih Allah berada di langit? Allah berada di arsh, bagaimana? Itu pertanyaan bid'ah. Bid'ah yang dilarang, bid'ah yang tidak baik. Paham? Makanya ulama salaf terdahulu tidak mengomentari. Pokoknya istiwa adalah artinya istiwa. Maksudnya berada itu wallahu a'lam bishawab. Artinya berada di arsh berarti
Allah tidak disifati seperti halnya manusia menjadikan tempat sebagai tempat ia diduduki oleh orang tersebut. Nah, makanya dan juga cerita Imam Ahmad bin Hanbal juga waqala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal berkata, istiwa kama akhbar. Istiwa artinya seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Artinya bagaimana? Nabi tidak pernah menjelaskan istiwa itu seperti halnya kita duduk di sebuah tempat. Tidak pernah. Nah, la kama yahturu biqalbil bashar. Tidak seperti yang dibayangkan oleh hati manusia. Wa hadza huwa madzhabus salaf. Nah, ini yang dimaksud dengan mazhab ulama salaf. Tidak seperti orang yang pengikut ajaran Wahabi mengatakan Allah di langit. Artinya Allah di langit itu berada dan bertempat tinggal di langit. Tidak. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Itu pemahaman yang salah mencerna dari perkataan ulama salaf, bahwasanya ulama salaf istiwa itu maklum, nggak harus kita ketahui bagaimana caranya, itu majhul. Adapun iman itu hukumnya wajib, dan kita bertanya tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya bid'ah yang tidak diperbolehkan. Udah, yang penting kita iman Allah berada di arsy, artinya berada di arsy tidak menjadikan arsy itu tempat tinggal. Nah, makanya dengan zaman akhir yang penuh pertanyaan dan mungkin banyak orang yang kritis gara-gara tidak bisa memahami arti Al-Quran, sehingga mereka banyak sekali menanyakan arti istiwa. Nah, maka dari itu ulama kholaf, ulama akhir itu memberi sebuah jawaban dan tafsiran dan juga takwilan supaya kita tidak salah mengartikan istiwa. Kalau istiwa itu diartikan bertempat tinggal, itu salah. Sebabnya sifat Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti yang lain. Nah, ketika kok diartikan sebagai tempat tinggal, otomatis itu salah kaprah, bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama salaf mengartikan summastawa 'alal arsy ai tsummastaula 'alal arsy, yaitu Allah berada di arsy, artinya Allah berkuasa, mempunyai kekuasaan di arsy. Nah, artinya berada itu apa? Artinya berada itu memiliki kekuasaan, berkuasa di arsy. Nah, seperti itu. Makanya ini dinamakan takwil. Takwil itu apa? Takwil itu mentafsirkan Al-Quran dengan keluar dari tekstualnya, namun pemahamannya masih tetap sama dan tidak menyimpang. Itu namanya takwil. Nah, maka dari itu kita juga menganut ulama kholaf. Ulama kholaf di sini artinya ulama kurun setelah masa 300 tahun Hijriyah, itu dinamakan ulama kholaf, atau 500 terakhir ke sini, atau 500 setelah 500 Hijriyah, 500 Hijriyah terakhir ke sini itu namanya kholaf. Kalau 300 sebelum 300 itu dinamakan salaf. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy, yaitu berarti Allah mempunyai kekuasaan, menaruh kekuasaannya atas arsy. Seperti itu. Nah, sedangkan arsy tersendiri adalah yang tadi saya sebutkan, makhluk yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Itu namanya arsy. Nah, jismun azimun fawqa sairil ajsam, yaitu sebuah jisim, sebuah jasad, jisim yang sangat besar di atas semua makhluk yang lainnya. Nah,
Wa ma tasbihu lirrahmani wajhan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu pula tidak menyerupai dan tidak ada yang menyerupainya. Tidak menyerupai makhluk dan tidak ada makhluk yang bisa menyerupainya. Nah, itu namanya keyakinan kita. Maka dari itu fa'asun andzaka asnafal ahali. Maka dari itu kita harus menjaga keyakinan ini, bahwasannya tadi Allah tidak di langit. Artinya di langit itu artinya adalah Allah berkuasa. Di arsy, artinya di arsy itu Allah berkuasa, tidak menjadikan tempat. Ketika nanti kita fahami dengan Allah bertempat di arsy atau di langit, otomatis Allah membutuhkan tempat. Berarti Allah membutuhkan arsy, Allah membutuhkan langit. Bukan. Ketika Allah masih membutuhkan, itu berarti tidak hal tersebut. Ketika sesuatu membutuhkan sesuatu yang lain, itu berarti tidak Tuhan. Sedangkan Tuhan al-ilahu mustaghnin an ghairihi wal ghairu yaftakiru ilaih. Tuhan adalah tidak membutuhkan segala apapun, sedangkan selain Tuhan membutuhkan semuanya kepada Tuhan. Nah, itu di pelajaran awal kita dulu tentang definisi Tuhan. Nah, kemudian yang dimaksud ahli sunnah di sini asnafal ahli. Ahli sunnah itu siapa? Al muradu bihi asnafu jamaah ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Siapa sih ahli sunnah wal jamaah sebenarnya Ustadz? Yaitu minas salaf wal kholaf, yaitu ulama salaf, yaitu ulama sebelum kurun ketiga, sebelum tahun 300 Hijriah. Nah, wal kholaf, dan ulama kholaf, yaitu ulama yang setelah tahun 300 Hijriah. Siapa mereka? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, yaitu ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua. Jadi dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu ada semuanya tersusun dengan rapi. Yaitu ketika dalam fikih kita menganut madzhabul arba'ah, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ketika dalam keyakinan yaitu Asy'ari dan Maturidi, dua aja. Ketika dalam ilmu tasawuf atau ihsan, kita ada ulama seperti Al-Junaid, Imam Al-Ghazali dan yang lainnya. Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan wala yamdi ala dayani waqtun wa ahwalun wa azmanun bihali. Allah tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan keadaan, sifat yang sifat seperti kita. Sifat kita seperti apa? Kita berdiri, kita jalan, kita duduk. Ahwal itu apa? Tingkah laku. Allah tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tingkah laku. Dan Allah tidak membutuhkan artinya tempat tadi. Ahwal itu kan otomatis berhubungan dengan jihah itu arah. Nah, berarti Allah tidak bisa disifatin di kanan, di kiri, di depan, di samping, di bawah, di atas. Tidak. Semuanya tidak membutuhkan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu. Maka dari itu kita harus mensucikan. Makanya Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah. Nah, artinya maha suci, kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang sama seperti makhluknya. Allah itu tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.